Paham ya? Bukan kombinasi loh. Kalau kombinasi itu gini. Misalnya saya mau mengkombinasi bekam dengan dielektrik. Saya bioelektrik dulu, baru bekam. Sesuai SOP-nya bekam. Itu namanya kombinasi. Saya mau mengkombinasi antara terapi lintah dengan BE. BE dulu, baru di lintah. Tapi kalau titik-titik yang kita pakai, misalnya titik totok punggung. Ini punggung, terus ada benjolan. Nah kita gini stroke, gini stroke. Ini jari dulu saya gitu sebelum ada totok punggung. Ini namanya kita pakai titik-titik totok punggung saja. Kalau kita kombinasi harusnya kita sesuai dengan SOP-nya totok punggung. Paham nggak? Paham ya? Kalau SOP-nya totok punggung berarti totok punggung dulu, saya gitu ya. Baru kita BE, itu namanya kombinasi. Seperti lintah, seperti tadi bekam, bukan lintah ya. Atau nyetrumnya kayak lintah. Bukan seperti itu, titik-titiknya saja. Ya apa sih itu? Lintahnya itu. Paham ya? Jadi ada titik-titik yang jalan itu. Kenapa? Karena titik itu memang bisa untuk stimulan dan di sana sifatnya konduktor. Kaidah ketiga, kaidah ketiga nanti panjang penjelasannya, panjang Pak. Kaidah ketiga ini kaidah andalan. Semua terapis BE pakai Pak untuk utama, yaitu kaidah sapu jagat. Sapu jagat itu apa? Setrum kabel dari kaki sampai kepala. Itu titik rafasi kena, totok punggung kena, biaya kena, parasasi kena, PGB kena, semuanya kena. Penyakit-penyakit yang belum keluar gejalanya juga terstimulan. Itu penting. Ya, contoh ada testimoni Pak. Dari Bang Randy atau saya Pak? Dari Jinan enggak itu, Bang? Testimoni, Jinan pernah screenshot ke saya enggak itu. Malamnya dapat pasien sakit kepala. Diterapi pakai sapu jagat juga. Paginya ditanyakan, gimana? Sudah enakan belum? Dijawab, alhamdulillah ambeien saya sembuh. Belarah. Kok bisa? Sapu jagat. Sapu jagat karena Siap. si pasiennya tidak menceritakan bahwa dia punya keluhan ambeien, tapi ketika disapu jagat titik-titik ambeien di metode-metode yang lain juga kena terstimulan sembuh. Dan itu menjadi solusi bagi keterbatasan kita. Keterbatasan apa? Informasi, wawasan kita tentang sistem yang diciptakan oleh Allah. Kita ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ketutup satu lembar kain aja kita sudah nggak tahu apa di baliknya. Apalagi dengan sistem, dengan makhluk yang hidup di dalam tubuh kita nanti sama sekali. Paling enak sapu jagat. Kalau tidak percaya, sekarang kita buat simulasi. Saya kasih sebuah kasus penyakit dengan sebutkan titiknya di mana, kecuali sapu jagat. Ya, sakitnya sakit demam, meriang. Titiknya di mana? Kentol. Mana? Ginjal. Di tahil. Titiknya di mana? Mana lagi? Boleh jawab. Kalau demam di mana? Kalau dipijat tradisional di mana, Bu? Loh. Lengan, tangan. Tangan, semacam-macam. Kalau kita jawab satu titik saja atau beberapa titik kurang tepat ya. Karena demam itu bukan penyakit. Demam itu adalah gejala penyakit, respon tubuh terhadap penyakit. Betul. Demam bisa disebabkan karena infeksi saluran kencing bisa, infeksi saluran ginjal bisa, tipes bisa, demam berdarah bisa, radang tenggorokan bisa, nggak punya uang juga bisa. Dipecat-pecat di kolektor Pak meriah. Jadi kalau ada orang datang, saya sakit demam, bingung, kita nggak punya alat, kita nggak punya lab dan sebagainya. Paling enak apa? Sapu jagat, titik ginjal kena, lambung kena, semuanya kena. Sakit vertigo. Sakit vertigo itu yang diserang adalah apa? Salah. Yang diserang adalah terjadi peradangan terhadap saraf telinga bagian tengah, itu bagian keseimbangan. Makanya orang vertigo dia diam-diam, kadang berdengung, bahkan sampai beget. Yang meradang adalah saraf telinga bagian tengah. Kita terapi membaik. Setelah itu mungkin sebulan vertigo lagi, meradang lagi, diterapi lagi, membaik lagi, terus meradang lagi.
Jadi itulah orang-orang yang kalau kita lihat itu, ini kok orang gampang vertigo, ini orang gampang migrain, vertigo lagi, migrain lagi, yang senang terapis. Langganan. Amplop. Betul, Bu? Banyak yang kita tulis gitu ya. Karena yang diterapi adalah bagian yang keluhan saja, bagian saraf telinga yang meradang. Padahal yang menyebabkan peradangan adalah yang punya duit. Apa? Tahu apa? Virus, kecil kemungkinan virus. Kecelakaan, benturan, bisa tapi kecil. Paling banyak karena asam lambung. Jadi kalau kita punya pasien keluhan vertigo, di terapi bagian kepala dan titik lambung. Asam urat, bengkak di pergelangan kaki, kita terapi Pak, kempis. Tapi saat itu juga makan emping pinju, bengkak lagi. Terapi lagi, kempis lagi, makan emping pinju lagi, bengkak lagi. Terapi lagi, kempis lagi Pak, makan emping pinju lagi, bengkak lagi. Karena asam urat disebabkan karena karena apa? Purinnya yang menumpuk ya. Kenapa ada purin? Karena kegiatan atau aktivitas tubuh Ya kurang. karena kerja ginjalnya tidak maksimal, sehingga terjadi penumpukan purin di bagian persediaan. Jadilah dia asam urat. Jadi kalau asam urat diterapi di bagian pergelangan yang sakit dan titik ginjal. Itu jangankan orang awam, para terapi saja kadang nggak ngerti. Betul nggak? Kita aja Bang. Lagi orang sakit kista, dioperasi kistanya hilang kan ya? Kambuh lagi nggak? Muncul lagi nggak? Kebanyakan besar muncul lagi, operasi lagi muncul lagi karena permasalahannya bukan cuma kista. Kenapa kista bisa terbentuk? Keasaman dalam tubuh itu berlebihan. Kenapa keasaman tubuh itu berlebihan? Rumit kita mikir. Sakit jantung diperiksa. Solusinya apa ini Pak dokter? Pasang ring, langsung pasang ring. Selesai? Iya. Biasanya terus lagi tambah ring, nggak muat, ring tinju. Nanti di bypass Pak, nggak selesai. Fokusnya hanya karena jantungnya saja. Penyebab sakit jantung itu macam-macam. Dari lambung bisa, kolesterol bisa, dari sakit gigi pun bisa. Macam-macam. Orang batu ginjal, ada batunya, di laser atau minum herbal atau minum obat apa, sudah pecah, keluar. Biasanya walaupun dia sudah jaga minumnya, hati-hati, jaga makannya, biasanya 1,5 tahun atau 2 tahun muncul lagi. Betul. Betul enggak? Betul. Terus seperti itu Pak, itu sistemik. Makanya pengobatan sekarang yang berkembang bagus itu adalah pengobatan holistik. Betul nggak? Holistik itu apa? Menyeluruh. Itulah penyebabnya. Yang namanya sapu jagat itu adalah holistik. Oh, saya menerangkannya panjang Pak karena untuk bukan sapu jagat itu. Nanti tolong tanyakan tuh ya kejut tapi bisa nggak belajar gitu? Gak usah bingung kan, kasihan. Enggak. Karena ngeklaim dulu. Karena ngeklaim seperti itu. Kita aja nggak ribut. Itu ya 3 kaidah buat kalian. Titik yang sakit, 1. titik-titik metode pengobatan yang lain, kemudian Oke. sapu jagat. Aplikasi yang paling tepat adalah kalau pasien datang sapu jagat dulu. Setelah itu di titik yang sakit. Siap. Kalau setelah sapu jagat di titik yang sakit tidak memungkinkan pakai titik-titik metode pengobatan yang lain. Misalnya sakitnya lambung, tapi dia habis operasi sesar, kan kita nggak bisa langsung pegang lambungnya kan, pakai titik, mau titik refleksi, mau titik otot punggung atau apa terserah. Paham ya? Sapu jaga dulu, baru titik sakit. Kalau titik sakit sulit, baru pakai metode pengobatan yang titik-titik, bukan metode titik-titik, metode pengobatan yang lain. Walaupun sebenarnya tidak saya sebutkan metode pengobatan yang lain, jangan perhatian itu tubuh mana yang ada yang sakit, ya itu dan itu sebenarnya. Kadang meleset-meleset Pak, kalau kita panduannya adalah titik. Sebagai seorang terapis itu kadang ini sudah nggak ada benjolannya, kok masih tetap sulit. Ternyata tidak terampu dalam keilmuan itu benjolannya di bawah ketiak. Kadang di sini, ada nggak yang seperti itu? Ada. Makanya kita itu sebagai terapis perhatian aja. Gimana kira-kira ya? Ini ada yang sakit mana? Gitu. Oke, itu 3 kaidahnya. Kemudian ada 3 teori. Teori ini berkaitan dengan
teknis kita terapi. Kalau teori ini dengan pahami, insya Allah dengan akan bisa menerapi bioelektrik itu dengan baik. Teori pertama, teori tebal tipis. Teori tebal tipis ini berkaitan dengan bagian tubuh pasien yang disentuh. Ada bagian tubuh pasien itu yang tebal, ada bagian tubuh pasien yang tipis. Bagian yang tebal seperti punggung, perut, paha, betis, pokoknya yang empuk, tebel. Atos. Bukan empuk. Bagian yang tebel. Bagian yang tebal ini ketika bagian yang tebal ini kalau kita biarin kita stroke, terapisnya sudah kenceng banget, pasiennya kadang belum terasa, betul ya? Solusinya bagaimana? Solusinya tidak usah ada solusi karena itu bukan permasalahan. Tinggal kita memahami. Saraf itu kita bicara tentang yang tebal-tebal ya Pak ya. Saraf itu di mana-mana. Saraf yang ada di otot itu Pak, yang menempel pada otot. Ketika ototnya itu tebal, sensitivitasnya berkurang. Jadi itu walaupun seakan-akan tidak terasa, setrumnya sudah masuk. Buktinya apa? Di kaki yang negrон itu terasa kenceng. Betul enggak? Di kakinya kenceng. Di punggungnya nggak terasa, setrumnya nggak masuk. Ya masuk, kaki aja kenceng. Cuma kurang terasa. Bagaimana solusinya? Lanjutkan saja, tidak apa-apa. Itu sudah ada efeknya, itu sudah terstimulan. Cuman permasalahannya kadang terapis itu kalau pasiennya belum kesakitan, belum marem. Ya Pak. Pasiennya belum kesakitan, belum marem, karena nggak enak nanti terima amplopnya loh. Bahaya ini. Iya, tak kerosok. Habis ya. Lakukan saja. Nggak usah pakai tambahan timun, wortel, sendok dan sebagainya. Entong. Nggak boleh. Langsung jari saja. Itu stimulannya sudah masuk. Sambil nanti berproses tubuh kita terupgrade. Kalau nanti tubuhnya sudah terupgrade, kita bisa menyalurkan strom yang sangat besar. Di punggungnya terasa, di kakinya tarik nggak kuat biasanya. Nanti di setting ada perlakuannya, biar nanti sama-sama kuat. Gitu ya. Bagian yang tipis seperti ujung jari tangan, ujung jari kaki, leher depan, muka itu tipis. Bagian yang tipis ini terapisnya baru nyetrum kecil saja, pasiennya sudah kesakitan. Nah kita ini punya potensiometer namanya perasaan. Gunakanlah perasaan kita. Jadilah terapis yang manusiawi karena pasien kita adalah manusia. Jangan disiksa. Sudah tahu ini bagian yang tipis, berarti kita tidak boleh terapi dengan kenceng. Ambil aja stromnya kecil sampai nanti batasannya pasien kesakitan. Ciri-ciri pasien kesakitan itu banyak Pak. Ada yang modelnya keret. Nah itu sakitan, nggak harus bilang dia sakit. Ada yang juga cuma sekedar narik, nah itu berarti sakit. Kita harus peka, berarti segitu saja. Itu sudah masuk. Paham ya? Jangan kita siksa. Kasihan. Terapi bioelektrik ini bukan besar-besaran, bukan kecil-kecilan, tapi pas. Kadang dibutuhkan kecil, kadang dibutuhkan besar. Bukan berarti yang besar itu selalu benar. Kalau yang besar itu benar, yang paling benar adalah gajah. Sutet. Terus paling gede sutet. Hati-hati. Teori kedua, teori basah kering. Ini berkaitan dengan tipe terapisnya ataupun tipe pasien. Tapi yang terpenting terapisnya dulu. Kalau terapisnya sudah terkondisi dan oke, tidak perlu kita nengok pasien. Tipenya ada dua, tipe basah dan tipe kering. Ciri-ciri tipe basah adalah tangannya berkeringat. Nanti dicek dengan. Kalau tangannya berkeringat, walaupun itu bisa diusap keringatnya, kalau disentuh di tangannya, di telapak tangan, itu rasanya dingin. Model tipe basah seperti ini, dia adalah konduktor yang sangat bagus. Kalau namanya konduktor yang sangat bagus, kita baru mengalirkan kecil saja, seterusnya langsung gede. Ada yang model seperti itu? Ada ya? Kalau seperti itu Pak, dia tidak bisa mengendalikan strom kecil. Harusnya bioelektrik itu diambil strom dari nol kecil. Kalau dibuat grafik, naik sampai besaran yang dibutuhkan
dibutuhkan, bukan pol Pak ya, besaran yang dibutuhkan 4-5 detik lepaskan. Stroke dari kecil 4-5 detik, 4-5 detik lepaskan. Gitu. Kalau orang tipe basah nggak bisa gini, dia modelnya gini. Kalau orang seperti itu biasanya terapisnya dan pasiennya kaget-kaget, dan biasanya pasiennya kapok. Besok pagi pasiennya pegel-pegel kayak digebukin Rubino. Ada yang kayak gitu ya? Solusinya bagaimana? Dikasih bedak bayi di telapak tangannya terapis. Hati-hati yang tipe basah ya. Kasih bedak bayi. Kenapa bedak bayi itu paling pas? Saya mau pakai kanji, boleh silakan jangan pakai kanji. Nanti tangan jenengan jadi kayak cilok. Lengket, tambahin lengket bisa dicocok Pak. Benar bening, Timang. Saya mau pakai tepung terigu murah, tepung terigu. Kalau jenengan pakai tepung terigu, nanti pasien jadi kayak badut. Nerapi, bukannya Pak ya? Ngecap Pak nanti. Ya, badannya, baju kita ya kan kotor. Saya sudah pakai itu tepung terigu. Paling enak adalah bedak bayi, lembut, harum, murah. Jangan pakai bedaknya ibu-ibu Pak, mahal. Pakainya Wardah, sekali terapi, set habis. Nggak cucuk lah, nah, pakainya bedak bayi paling enak. Tipe berikutnya adalah tipe kering. Saya tipe kering Pak. Ciri-cirinya ini nggak ada keringatnya. Kalau disentuh rasanya hangat. Jadi sentuhan saya ini sentuhan hangat. Mas Wandi dingin. Model seperti ini dia bukan konduktor yang bagus Pak. Jadi dia tidak bisa mendapatkan setrum besar. Dia setrumnya kalau dibuat grafik kecil, kadang-kadang hilang. Ada yang seperti itu? Solusinya dikasih lotion ditumit. Kenali diri jenengan tipe basah atau tipe kering. Kalau jenengan tipe basah kemana-mana baiknya bawa bedak. Tipe basah ya, bawa bedak. Kalau jenengan tipe kering kemana-mana bawa lotion. Terapi B kok tidak membawa salah satu dari mereka, saya yakin pasti kualitas terapinya kurang baik. Sebagai alat disetting Pak, semuanya butuh disetting. Saya misalnya tipe basah, saya menyetrum, kebesaran. Saya pakai apa tadi? Ya, saya oleskan. Sudah enak, nyaman ya? Nyaman. Nanti 30 menit, keringatnya udah berkucuran. Kaget lagi, kasih bedak lagi gitu. Disetting terus. Yang tahu siapa jenengan sendiri. Karena kadar keringatnya beda-beda. Saya tidak bisa membuat buku sekian gram, sekian mililiter, tidak bisa. Ya, disesuaikan, disetting sendiri. Prinsipnya terapisnya nyaman, pasiennya juga nyaman. Teori berikutnya adalah teori pipa air. Ya, teori pipa air. Saya buat yang gampang-gampang. Jadi BE ini jenengan tidak perlu mempelajari yang namanya yang tidak mempelajari namanya head. Itu rumusnya ada. Penemu listrik pun tidak perlu jenengan hafal. Kalau saya buatkan analogi yang gampang jenengan hafal, kemudian kita jadikan dia kaidah atau teori. Teori pipa air, gampang tak ya? Tidak perlu kata-kata ilmiah, bayar 1 sen. Bercanda. Kalau ada bak air yang sangat besar diisi air, kemudian disalurkan pada satu pipa kecil, di ujung pipa ada keran-keran yang dibuka, airnya kenceng nggak? Kencang. Kenceng ya. Dibandingkan dengan bak yang sama, tapi pipanya ada 10, dibuka semua. Kenceng yang 10 atau 1? Loh, 10 ya? 1. Coba. Lebih kenceng yang 1. Listrik sama. Ketika nanti Bapak Ibu dengan sumur yang sangat besar, sudah kenceng sekali, tapi kok 10 jari maju semua, itu pasien terasanya kecil-kecil tapi banyak. Kalau kita maju semua telapak tangan kita, pasiennya nggak terasa kecil. Ini satu telapak gini aja. Ini biasanya pasiennya pun terasa kecil. Maka teman-teman itu paling efektif pakai 3 jari. Maka simbolnya
Itulah sebab orang mengatakan 3 jari rapat, menerapinya rapat. Kalau gini kampanye. Ini 3 jari rapat. Misalnya nanti di leher 3 jari bisa, ini cocok 3 jari. Di gigi 3 jari cocok. Mau 4 juga cocok ya. Di mata sini 2 jari saja, nggak usah 5 ya. 2 jari aja. Jadi diukur sendiri. Masukkan dalam teori-teorinya. Oh berarti ini sini 2, berarti saya kecil saja. Oh ini 3, berarti agak sedikit. Supaya apa yang dirasakan pasien itu sama. Dia merasakan stroke yang pas. Stroke itu harus pas disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Contoh misalnya, gini kan, kalau misalnya yang disentuh adalah bagian otot untuk menggerakkan bau, kan itu ya, kalau disentuh ini kan baunya akan gerak gini ya. Bau ini gerak, dia hanya sebatas gini Pak. Jadi kalau saya buatkan ini grafiknya gini Pak. Lihat bau saya. Tahan 45 detik, lepaskan. Gitu ya. Tahan 45 detik, lepaskan. 4 sampai 5 ya, bukan 45 detik. Itu yang baik, sesuai. Jangan sampai kita apa yang terjadi? Itu pasien besok kayak digebuki. Ini tangan, cukup segitu saja, karena ototnya kerjanya memang segitu. Gak usah dipaksakan. Nah itu, lepaskan, lepaskan. Jangan sampai, sakit sekali Pak. Itu pasien kapok. Kita testimonial terapi B itu enak rasanya. Bisa bilang saya kayak digebuki. Kapok ya. Karena terapisnya ada manusiawi. Penyiksaan. Paham ya? Siap. Kaidahnya ada 3. Teori kaidahnya ada 3. Teorinya juga cuma ada 3. Salamnya juga salam 3. Istrinya ada 3. Yang ibu bilang 1 salah Pak. Yang benar adalah maaf ya. Ibu merenung gitu. Kalau suami saya enggak mau poligami, enggak ada itu. Batinnya. Tanyakan Bu, biasanya kayak gitu suaminya tekanan batin. Periksakan Bu, jangan takut istri. Enggak bercanda. Boleh poligami kalau adil gitu Bu ya. Kalau enggak adil cukup 1, itu dalilnya ibu-ibu Pak. Tapi bapak-bapak, bagaimana kita bisa tahu kalau kita mau adil? Kalau tidak, coba dulu. Ya kata ibu-ibu boleh poligami asal bukan suami saya. Bercanda. Oke. Selanjutnya beberapa hal terkait bioelektrik, misalnya durasi. Durasi dengan bioelektrik ini kasuistik. Tidak ada kemudian harus sekian menit, harus sekian jam, tidak ada. Misalnya sakit gigi, ini teman-teman sudah banyak yang BE nih. Kalau sakit gigi rata-rata berapa menit? 5 sampai 10. Apalagi ada yang punya pengalaman? Berapa menit Bang Redi? Tak kira tidur Bang Redi. Ya rata-rata 10 sampai 15 menit lah, kita nggak ngerti ya. Kalau diterapi 15 menit kok dia bilang sudah enak sembuh, ya sudah, nggak perlu dilanjutkan sampai 1 jam. Karena apa? Amplopnya sama. Bapak istri kasar. Ya siapa pengurangi ada juga. Boleh ngomong apa, oke? Ini rahasia manajemen lagi loh. Bercanda. Om tadi nggak bicarakan tentang amplopnya, nggak usah bicarakan tentang amplopnya. Yang penting adalah kalau yang namanya terapi 15 menit sudah selesai ya sudah, waktunya bisa kita manfaatkan untuk terapi yang lainnya. Misalnya amandel, biasanya amandel 30 menit saja, pasien sudah capek. Karena ini bagian yang tipis. Kalau strukturnya besar ya, biasanya 30 menit itu sudah perkembangannya sudah luar biasa Pak. Kalau sudah sembuh ya sudah. Kalau enggak teruskan besok lagi ya apa-apa. Stroke mau 3 jam silakan.
Prinsipnya yang namanya bioelektrik ini mau terapi sehari 3 kali juga tidak masalah. Kita itu tidak menyedot ion positif maupun negatif. Bioelektrik itu tidak mengeluarkan zat-zat dari tubuh, aman, sifatnya hanya stimulan, itu pun lembut sehingga di saraf pun tidak akan rusak. Gitu. Jadi jangan berpikir bioelektrik itu mengirimkan listrik yang kalau nanti terlalu banyak gimana? Gitu. Jadi harus boleh. Para terapis kita itu kadang dari pagi sampai malam terapi terus, ya tidak masalah. Efek sampingnya bagaimana? Depannya, sampingnya tidak ada masalah. Depan. Bolehlah dengan terapi bioelektrik itu hanya sekedar lembut saja, tidak ada efek. Misalnya salah titik gimana? Tidak ada masalah. Kalau tadi titik pakai kaidah nomor 2, kaidah 2, di titik metode yang lain. Refleksi, dulu saya gini pencet kiri. Sekarang saya cukup pegang dan stroke. Aku mundur. Kalau dulu ditusuk, kemudian harus tepat Pak aku mundur itu. Itu rumit itu. Tapi kalau saya kalau pakai BE Pak, saya tekan saja ke dalam, saya stroke. Mau dia nanti melebar-lebar tidak ada masalah karena tidak ada perlukaan juga. Jadi kalau mau pelatihan totok wajah, totok aura, totok muka, komplit BE itu. Tidak harus misalnya ini sekian ini dari ini, sekian itu dari sini. Repot Pak, di BE setrum kabeh. Semuanya kena. Saya penting kena itu. Cuma ngerti ini titik tipis, ini titik tebal, berarti di sini kecil, ini gede. Karena mau dia salah titik sudah masalah. Titiknya totok wajah kena, titiknya totok muka kena, titiknya totok raih baru kena. Pokoknya urusan wajah wis ngono ae. Enak toh? Enak. Ilmu itu gampang. Kalau ada yang gampang, praktis pulang ngapain yang mahal itu rumit. Kemudian 2 keluhan yang tidak boleh di BE. Yang pertama patah tulang, kedua luka terbuka. Paham ya? Saya lanjutkan ya. Pasien patah tulang, bukan pasien yang pernah patah tulangnya. Kalau sudah dipen, apa-apa, justru akan menstimulan untuk pertumbuhan regenerasi selnya. Luka terbuka, jangankan luka gede, luka kecil saja kena jarum, ces, darahnya kita usap kayak gini, kayak nggak ada lukanya. Ini kalau dipakai untuk terapi, pasien maupun terapi sakit. Kalau luka diabetes gimana? Jangan di monyetnya itu, jangan di lukanya, di samping-sampingnya yang kulitnya menghitam. Itu nanti kalau diterapi pakai bioelektrik, kulitnya akan memerah. Setelah memerah baru sesuai dengan kulit normal. Terus nanti akan semakin kering. Ya, 2 keluhan yang tidak boleh dibeli. Kemudian terapi bioelektrik ini batasan usia. Batasan usia yang boleh diterapi pakai bioelektrik dari bayi. Kemarin kita ada testimoni bayi kuning, diterapi cepat sekali, ya kulit. Dari bayi sampai usia menjelang ajal. Artinya segala usia kecuali dia sudah menjelang ajal. Kenapa harus ini saya sampaikan? Ini bagian dari materi. Allah tunjukkan ini secara mutawatir. Saya harus melihat tuntunan agamanya. Karena bagi seorang muslim, orang yang sudah menjelang ajal, sakaratul maut itu tuntunannya adalah ditalkinkan Pak. Kalau ada orang yang sudah sakaratul maut itu ditalkinkan, jangan di BE. Jadi kalau kita mengajarkan jangan sampai keliru, nanti semuanya boleh, nggak bisa. Sampai batasan sakaratul maut. Kenapa seperti itu? Sudah dicontohkan. Allah tunjukkan di DPD yang lain. Ada terapis setelah ikut pelatihan BE. Dia terapi itu stroke sembuh. Dia mendominasi testimoni di grup itu. Muncul kesombongannya. Jam 10 malam habis terapi dia ingat pasien yang dulu dia terapi rupiah tidak sembuh-sembuh, pasien stroke. Didatanginya Pak jam 10 malam itu. Sampai sana keluarganya sudah pada kumpul, tetangga-tetangga sudah menata kursi. Kamarnya, dia katakan sendiri, kamarnya sudah disiram diper karena setelah sudah mengeluarkan tai kalong, kalau kan Jawa bilang. Nah dengan bangganya dia presentasikan BE di hadapan keluarganya. Ini pasiennya gini, BE itu nanti bisa gini mas. Diberi kesempatan untuk menerapi.
Di terapi Pak, setelah itu beberapa menit meninggal dunia. Satu anggota keluarganya tidak terima. Akhirnya saya pun harus mengislahkan walaupun lewat telepon. Ini menjadi pembelajaran. Kita itu nggak ngerti, kita itu nggak mampu. Jangan sombonglah dengan diri kita, dengan metode kita. Metode letaknya hanya pada kunci, selesai. Kalau sudah sakratul maut itu tuntunan dari Allah itu adalah talqin. Yang paling dibutuhkan orang itu adalah talqin, bukan setrum. Jadi Pak ya, jangan sombong dengan BI-nya, jangan sombong dengan bekamnya, jangan sombong dengan jalannya. Kalau sudah seperti itu, talqinkan. Nek belum wayah mati, ora bakal mati. Nanti kita akan dapat, biasanya akan dapat petunjuk nanti kapan saatnya akan kita terapi Pak. Kalau sudah kita talqinkan. Paham ya? Berikutnya, terapi bioelektrik ini harus bersentuhan kulit langsung. Hati-hati, kalau bersentuhan kulit langsung berarti harus menjaga yang putra nerapi yang putra, yang putri nerapi yang putri. Berarti habis ini bapak ibu ini bapak-bapak ya ajari istrinya, yang ibu-ibu ajari suaminya. Ideal itu Bapak. Karena apa? Jangan sampai bapak-bapak ini menerapi pasien kanker payudara. Nah, Bahaya. Kan darurat Ustaz. Kan bisa pakai nanti di belakangnya ini pakai apa? Pakai kanebul, basahi tempelkan di belakangnya, terapinya di belakang. Nerapinya di belakang, bayangannya di depan. rasanya Nah kan dia nyentuh Ustaz gitu. Ini ada tali apa ini? Ini ukurannya berapa? aduh. Yang namanya memegang syariat di akhir zaman ini seperti memegang bara api. Itu panas, tapi kalau kita kuat kita selamat. Kita cari selamat dulu. Ada yang namanya selamat? Hati-hati Pak, jangan gampang mengatakan darurat. Darurat, yang namanya darurat itu adalah spontanitas, tidak terencana, nggak ada yang lain. Tapi kalau Ustaz, saya mau terapi, keluarnya apa? Kanker payudara. Ya nanti kapan? Itu namanya janjian. Apalagi nanti dilihat dulu. Janda bukan? Nah, angel wis. Angel. Angel dilupakan. Hati-hati, itu ya. Yang ibu-ibu sama, dapat pasien kok memaksakan. Ya jangan dikasih tangan ibu, nanti langsung sembuh itu. Angel. Cari selamat lah. Kalau bapak-bapak dapat pasien kanker payudara, biarkan istri jinak yang terapi. Istri saya nggak mau terapi, nggak mau belajar, cari yang lain, Pak. Cari terapis yang lain. Wah, jeru. Cari terapis yang lain, bukan cari istri yang lain. Itu jangan-jangan kayak gitu Pak, yang benar itu nambah. Sami mawon. Lah ibu-ibu sama, mulai depo ini nanti ibu. Jeru. Kita para lelaki Pak, yang penting itu eling lan waspada. Eling di rumah itu ada anak istri. Waspada ojo nganti konangan. Lama itu. Siap di demo. Bercanda kalau nggak itu nanti ngantuk. Ya, jadi hati-hati. Itu sudah dicontohkan. Allah menunjukkan satu khawatir Pak. Apa yang saya sampaikan itu tidak kemudian buku panduan. Saya proses lama ini, termasuk kasus ini ada di DPD yang lain. Dan Allah memaksa saya harus untuk melihat tuntunannya itu bagaimana. Pernah nggak mendengar sebuah kisah? Dua orang sahabat yang dia mau berangkat perang Pak. Kemudian dia bingung. Ini mau menitipkan adik saudaranya, adik putrinya ini ke siapa? Akhirnya mereka sepakat dititipkan pada seorang yang paling soleh di wilayah itu. Pernah dengar itu ya? Akhirnya bagaimana? Hancur lebur Pak, si wanita hamil dibunuh, dia pun si ahli ibadah itu mati dalam keadaan kufur Pak. Ngeri, padahal dia ahli ibadah, imannya kuat Pak. Lah kita ini apa? Iman kita ini naik turun nggak Pak? Yang benar keluar masuk. Kadang-kadang nggak beriman. Hati-hati. Dan ini terjadi di media yang lain.
Waktu pelatihan akhwatnya itu bercadar. Ada yang putra, ustadz pilihan. Ya. Ternyata si akhwatnya ini punya keluhan di perut. Si akhwatnya tahu kalau minta bantuan bersama terapis putrinya karena sama-sama pemula, setrumnya mencerit-mencerit. Gak puas lah, karena yang setrumnya besar itu adalah yang bapak-bapak. Saya tambahin setrumnya, tidak salah. Kalau saya bilang yang besar itu punyanya bapak. Disorak, saya disorak ya sama kantor ya. Akhirnya percaya pada bapak-bapak yang paling soleh adalah si ustaz. Dipanggillah ke rumah terapi mandiri, terapi privat di sana, didampingi ibunya, aman pak, didampingi ibunya kan aman. Terapinya kan rutin, setan kan lembut, ibunya kan buatkan minum, masak, belanja dan lain-lain. Akhirnya sampai pada titik pemerkosaan. Sampai di situ kami pun nggak ngerti. Terus pak itu akhirnya sampai hamil. Hamil ustadznya nggak mau tanggung jawab karena sudah punya istri dan anak. Rame di grup, baru kami tahu ustadznya keluar grup. Beliau langsung saya telepon, ada Pak Umi kok seperti itu. Diceritakan, panjang ustadz saya diperkosa ini, saya hamil. Batin saya ini diperkosa kok putih. Iya masa panggilannya bukan panggilan terapi, panggilan pemerkosaan. Pemerkosaan rutin. Setan itu lembut sekali cara masuknya. Sampai di sana ustaznya nggak mau tanggung jawab. Akhwatnya ini bingung. Ini nanti bagaimana? Anaknya bagaimana? Statusnya bagaimana? Biaya persalinan bagaimana? Setelah lahir bagaimana? Kita kasih solusi. Semua pembiayaan sampai melahirkan ditanggung Perti. Nanti diasuh oleh Perti karena Perti juga punya pesantren, sudah membangun. Tapi nggak sabar Pak, digugurkan. Selesai semua persis seperti riwayat itu. Makanya sekarang kita harus berhati-hati, jangan gampang mengatakan darurat. Yang penting selamat dulu. Biasanya para terapis itu eman. Ini sehari belum dapat pasien. Ini kok ada pasien kanker payudara. Sudah dapat rezeki, masih dapat bonus. Sudahlah, penting selamat lemparkan. Rezeki tidak akan kemana-mana. Allah pasti akan mendatangkan rezeki itu juga Pak. Entah itu nanti mendatangkan pasien yang baru atau dapat rezeki yang lain. Kita harus yakin itu ujian paling berat bagi para terapis itu. Hati-hati. Pegang erat. Itulah pertimbangan. Kemudian terakhir, bioelektrik itu bisa untuk meruqyah. Bisa untuk meruqyah. Secara zat, setrum itu ternyata bisa membakar jin. Jin itu sembunyi di mana? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Pembuluh darah itu adalah bagian tubuh kita yang paling konduktor. Di sana ada darah yang cair. Jadi pembuluh darah itu kemana aja, jin mau sembunyi di mana saja, dia tetap akan terkejar karena melalui itu. Ceritanya banyak, nggak saya ceritakan ya bagaimana saya tahu ya. Karena itu saya harus tanya testimoni sama beberapa dukun, jin dan sebagainya. Katanya si jin itu kalau diterapi pakai bioelektrik seperti dikejar-kejar cambuk petir. Dikejar-kejar cambuk petir seperti cemeti amarah suwi. Arida pasok. Banyak lampir. Banyak para guru yang mengatakan ini terapi tidak syar'i, ini ruqyah tidak syar'i. Ternyata di kitabnya ada ruqyah menggunakan sengatan arus listrik. Kemarin ada ulama ruqyah dunia, Syekh Barok ini ya, di Pejabat. Ada yang ikut Pak. Di sana ulama ruqyah dunia, bayarnya seminarnya 4 jutaan. Di sana ditanyakan, saya minta fatwa. Terapi bioelektrik ini boleh atau tidak? Karena saat itu diajukan metode-metode. Mohon maaf, saya diajukan, Tai Chi diajukan, semua diajukan. Banyak yang tidak syar'i. Menurut beliau kan, sebagai ulama ruqyah dunia. BE ini diajukan boleh. Jadi tidak usah khawatir. Di Purwokerto pelatihan kita diikuti Ustadz Muhammad Faizal. Tahu Ustadz Muhammad Faizal? Plus tim Trans 7 12 orang lebih. Itu juga belajar bioelektrik. Jadi tidak ada masalah. Kita pelajari. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Mirip orang di ruqyah.
Loh, bagaimana itu dunia perkiahan kita buat pelatihannya, gitu ya? Ciri-cirinya bagaimana, cara penanganannya bagaimana, nanti kita buat pelatihan sendiri. Ya waktunya masih panjang. Itu saja ya. Setelah ini kita praktek. Siap. Seperti itu baru sekalian, dari awal sampai akhir seperti itu seperti ini. Sebenarnya yang kita dakwahkan itu adalah tauhidnya. Kalau yang paham dari tadi, yang kita dakwahkan adalah tauhidnya. Tapi kalau saya buat pelatihan tauhid itu nggak ada yang ikut, sepi. Sehingga harus ada testimoninya dulu, metodenya, sehingga ketauhidan dalam pengobatan. Oke? Ada pertanyaan sebelum kita praktek?